Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap hidup, untuk tetap merasakan segala nikmat yang selalu saja setiap harinya Allah berikan kepada kita. Kita masih diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani. Kita masih diberikan keamanan. Kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan. Dan jangan lupa selalu bersyukur atas nikmat iman dan Islam yang senantiasa masih Allah berikan kepada kita. Dan semoga selamanya Allah berikan kepada kita hingga yaumil akhir. Salawat dan salam jangan lupa selalu kita ucapkan dan semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini, walhamdulillah, adalah pertemuan yang kedua di semester ganjil ini ba'da PTS ya. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki bab yang sama seperti pekan yang lalu dengan subbab yang berbeda. Ustazah ingatkan kembali kepada Antuna agar segera mengisi daftar hadirnya terlebih dahulu pada link Google Form yang sudah Ustazah share di grup Telegram kelas Antuna. Jadi sebelum menyimak materi, mohon selalu mengisi daftar hadirnya. Kemudian jangan lupa persiapkan diri Antuna, persiapkan psikisnya, persiapkan pikirannya, persiapkan segala kebutuhan untuk KBM hari ini dengan sebaik-baiknya. Buka pikirannya, kemudian konsentrasi dan cukupi dulu segala kebutuhan jasmani Antuna. Ya, sekarang siapkan buku paketnya terlebih dahulu, kemudian alat tulisnya dan buku tulisnya. Nah, tanpa Ustazah suruh, Ustazah harap Antuna selalu mencatat materi-materi yang Ustazah sampaikan via video ini. Ya, jadi itu untuk memudahkan Antuna dalam belajar. Tapi Masya Allah, jika Antuna memang lebih suka di buku paket itu memang sudah lengkap dan silakan dikerjakan latihan soalnya. Ya, tanpa harus menunggu ada instruksi latihan dikerjakan nomor sekian halaman sekian, tapi cobalah berinisiatif sendiri untuk latihan mandiri karena sudah saatnya Antuna sudah menuju dewasa dan kemandirian itu memang harus sudah ada dalam kepribadian Antuna masing-masing. Nah, untuk pertemuan kali ini masih pada bab matriks ya. Nah, untuk yang sekarang kita ke perkalian matriks. Nah, pekan lalu kita sudah bahas penjumlahan dan pengurangan pada matriks dan itu sangat mudah sekali, bukan? Nah, seperti yang udah sudah sampaikan, sekarang kita ke perkalian matriks. Boleh buka buku paketnya halaman 110 ya, buka buku paket halaman 110. Di sana ada perkalian matriks. Ya, perkalian matriks. Nah, ada yang pertama sebelum ke perkalian dua matriks, ini saya sampaikan dulu perkalian matriks dengan skalar dulu ya. Nah, perkalian matriks dengan skalar itu maksudnya adalah jika ada sebuah matriks, misal matriks A, B, C, dan D, kemudian dikalikan dengan sebuah angka ya, sebuah angka misalkan 3 dikali matriks A, B, C, D, maka ini adalah tinggal semuanya dikali, jadi 3A, 3B, 3C, 3D. Nah, ini adalah perkalian skalar dan matriks.
Nih, nah sekarang ini insya Allah lebih mudah lah ya, insya Allah. Nah, untuk sekarang kita ke perkalian dua matriks. Nah, jadi terdapat dua buah matriks. Nah, yang pertama adalah perkalian matriks baris dan matriks kolom. Nah, misal matriks A, nih misal ada matriks berordo 1 kali n. Misal ini matriks baris. Dan ada matriks B berordo n kali 1 atau matriks kolom. Maka A kali B berordo 1 kali 1 ditentukan oleh, nah ini hanya rumusannya saja. Jadi untuk perkalian matriks, nah ini seperti yang sudah Antuna tahu, ini adalah sebuah matriks. Ini matriks apa? Matriks baris. Kenapa? Karena dia punya satu baris ya. Barisnya dia cuma punya satu. Ini barisnya cuma ada satu, tapi kolomnya ada berapa? Ini kolomnya ada banyak. Nah, ini kolom. Ini titik-titik ya, maksudnya banyak sini sampai ke n. Nah, makanya di sini ditulis ordonya. Ini namanya ordo ya, diingat-ingat lagi ordo. Ordonya ini 1 kali n. Karena barisnya cuma ada satu. Ya, kemudian untuk yang kedua, matriks B yang ini adalah matriks kolom. Kenapa? Karena kolomnya yang hanya ada satu ya, dia punya satu kolom di sini. Nah, justru barisnya yang banyak. Nah, ini baris ke satu, ini kemudian yang ini yang kedua dan seterusnya sampai baris ke n. Ini baris ke n. Nah, ini untuk penulisan ordo tetap ya, baris kali kolom. Nah, ini baris kali kolom. Nah, ini baris, n-nya ini sebagai barisnya, kemudian satunya kolom. Nah, kenapa jadi 1 kali 1? Nah, perlu diketahui bahwa ketika ada perkalian dua buah matriks, yang perlu kita lihat terlebih dahulu adalah ordonya. Jika ordonya 1 kali n, kemudian matriks tersebut dikalikan dengan matriks berordo n kali 1. Nah, ini boleh dikalikan. Kenapa? Karena ini harus sama dengan yang ini. Ya. Jadi, baris kolom, jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua. Ini baru boleh dikalikan, ini bisa dikalikan. Nah, maka hasilnya adalah yang ini, yang 1 kali 1. Semua matriks ya ini yang seperti ini perhitungannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, di contoh soal yang pertama kita lihat di sini. Ini yang pertama ordonya berapa? Barisnya ada 1. Kemudian kolomnya ada 3. Maka ini ordonya 1 kali 3. Kemudian untuk matriks yang kedua di sini ordonya berapa? Barisnya ada 3. Kemudian kolomnya ada 1. Nah, lihat di sini perkaliannya, matriksnya 1 kali 3, ini ordonya dulu ya. Kemudian dikali 3 kali 1. Nah, lihat ini sama ya. Ini sudah sama, maka berarti ini bisa dikalikan matriks ini. Nah, hasil ordonya itu pasti ini sama dengan 1 kali 1. Ini nanti hasilnya yang ini. Nah, bagaimana cara mengalihkannya pada sebuah matriks? Kita lihat 2 dikali negatif 4 di sini. 2 kali negatif 4. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama di sini ada matriks 2 negatif 1 6, kemudian dikali dengan matriks negatif 4 3 0. Nah, yang pertama yang ini matriks berordo berapa? Barisnya ada berapa? Barisnya ada 1. Kolomnya ada 3. Maka matriks ini berordo 1 kali 3. Kemudian untuk yang kedua, yang ini matriksnya ada berapa baris? Ada 3 baris. Kemudian dikali kolomnya ada 1. Nah, ini kita lihat kolom pada
matriks yang pertama sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua, maka berarti ini bisa dikalikan. Maka hasilnya itu ordonya akan 1 kali 1. Nah, pasti ordonya itu akan 1 kali 1. Kita buktikan bagaimana cara menghitungnya. Nah, di sini yang pertama 2 dikali negatif 4. Ya, kemudian ditambah negatif 1 dikali 3. Kemudian ditambah 6 dikali 0. Nah, ini adalah matriks. Kemudian kita tinggal dijumlahkan ya. Jadi jangan sampai yang seperti ini sudah selesai. Enggak, jadi kita terjumlahkan. 2 dikali negatif 4, negatif 8. Ditambah negatif 1 kali 3, itu sama dengan negatif 3. Kemudian ditambah 6 kali 0, 0. Maka hasilnya adalah negatif 11 dan ini adalah hasil dari perkalian matriks yang pertama, yang ini dengan yang ini. Ya, ini hasilnya. Ordonya berapa ini? Barisnya ada berapa? Ada 1. Kolomnya juga ada 1. Maka ordonya 1 kali 1. Bisa dipahami ya sampai sini. Kemudian sekarang untuk yang B, kebalikannya dari yang tadi. Di sini matriks yang B ini berarti ordonya berapa? 3 kali 1 ya. Untuk matriks yang kedua ordonya berapa? 1 kali 3. Nah, melihat ordo seperti ini kira-kira bisa dikalikan enggak? Ini sama-sama 1 ya. Bisa dikalikan? Nah, berarti nanti harus ordonya itu 3 kali 3. Benar atau tidak? Coba kita buktikan. Nah, untuk menghitungnya ini bagaimana? Seperti tadi ya. 2 kali 0. 2 kali 0 sudah. Sekarang 2 kali 6. Ya, kemudian 2 kali negatif 1. Kemudian ada negatif 3 kali 0. Kemudian negatif 3 kali 6. Kemudian negatif 3 kali negatif 1. Nah, kemudian 5 kali 0. Kemudian 5 kali 6. Kemudian 5 kali negatif 1. Nah, kok ini berbeda dengan yang pertama? Perlu diketahui bahwa perkalian matriks itu adalah perkaliannya baris kali kolom. Ya, bisa dipahami ya. Baris kali kolom. Nah, untuk yang pertama kita lihat tadi yang A ya, ini yang A, kita lihat barisnya cuma ada 1. Ini yang A ya, cuman barisnya cuma ada 1 dikali dengan kolomnya pun cuman ada 1 gitu ya. Jadi langsung dijumlahkan semua, baris kali kolom langsung dijumlahkan semua. Nah, tapi kalau untuk yang B kita lihat di sini yang pertama ini barisnya ada berapa? Barisnya ada 3 ya. Sementara untuk yang kedua matriksnya itu barisnya hanya ada 1. Nah, baris kali kolom. Nah, kolomnya untuk yang B itu ada 3 ya. Kolomnya untuk yang 0, untuk yang 6, untuk yang negatif 1. Maka 2 kali 0 ya, 2 kali 6 dan seterusnya. Nah, sekarang kita jumlahkan 0, kemudian 12, kemudian negatif 2, kemudian negatif 3, negatif 18, kemudian 3. Dan di sini 0, kemudian negatif 3 kali 0 ini 0. Kemudian 5 kali 6 30, kemudian negatif 5. Nah, ini adalah hasil dari perkalian matriks yang B yang kedua. Bisa dipahami sampai sini ya.
Kalau ada yang bertanya, kenapa yang A dengan yang B berbeda? Ya, tadi udah saya jelaskan. Ini kan baris, kalau yang A ini baris, sebaris. Nah, kemudian dikalikan dengan sekolom gitu maksudnya. Kalau yang B ini sebarisnya kan cuma ada 2 saja angkanya, cuma ada 1 saja angkanya, angka 2 doang, angka negatif 3 doang, angka 5 doang. Terus dikalikan kolom. Kolomnya tuh ini di sini ada 3 gitu. Jadi cuman baris, sebaris semuanya dikalikan dengan sekolom gitu. Jadi baris ya, kemudian dikalikan dengan sekolom semuanya gitu. Tapi kalau misalkan di sini yang B ini barisnya cuma ada 1 kan, dalam satu barisan itu cuma ada angka 2 saja, ada angka negatif 3 saja, ada angka 5 saja. Begitupun dengan kolom di sini yang kolom yang kedua ini, sekolomnya itu cuma ada 1 angka saja, ada 0 saja, ada 6 saja, ada negatif 1 saja. Jadi hasilnya seperti ini, maka ordonya adalah 3 kali 3. Nah, kita lihat untuk yang C. Di sini untuk yang pertama baris kali kolom. Ordonya berarti berapa? Barisnya ada berapa? Ada 1. Kemudian kolomnya ada 2. Kemudian untuk matriks yang kedua, di sini ada barisnya ada berapa? Barisnya ada 3 ya. Kemudian kolomnya hanya ada 1 gitu. Nah, kita lihat di sini. Ini 2 dan 3. Sudah otomatis ini tidak bisa dikalikan. Tidak bisa dikalikan ya untuk yang ini. Tidak bisa dikalikan karena yang ini tuh berbeda dengan ini. Jadi tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Nah, begitupun dengan yang D. Coba lihat yang D. Kalau diperhatikan yang D sepertinya bisa gitu ya. Tapi coba lihat. Ini ordonya berapa yang pertama? Yang pertama berarti ordonya 3 baris kali 1 kolom. Kemudian dikalikan dengan 3 baris kali 1 kolom. Lihat. Di sini dengan ini beda. 1 dan 3 tentunya berbeda. Maka ini pun tidak terdefinisi atau tidak bisa dikalikan. Bisa dipahami ya sampai sini ya, mana yang bisa dikalikan matriksnya dan mana yang tidak bisa. Jadi yang menentukan itu adalah ordonya, dia bisa atau enggak. Jadi sebelum mulai mengalihkan jauh, maka lihat dulu ordonya apakah bisa dikalikan atau tidak. Sekarang kita ke perkalian 2 matriks. Sama ya untuk perkalian 2 buah matriks. Seperti halnya tadi, kita lihat ordonya dulu. Jadi jika di sini dicontohkan ordo matriks yang pertama, misal M kali P, kemudian ordo yang keduanya itu P kali N. Nah, maka nanti hasil perkaliannya atau hasil matriksnya itu adalah M kali N ya, karena ini P dan di sini sama. Ya, itu adalah rumusnya yang harus diingat. Sekarang kita langsung ke contoh soal saja. Yang A di sini misal ada matriks yang pertama itu A, B, C, D. Kemudian matriks yang kedua adalah E, F, G, H. Ini kira-kira sama atau beda ordonya? Ordonya berapa yang ini? Dari bentuknya sama, tentu ordonya sama. Maka ini ordonya yang pertama adalah barisnya ada berapa? 2. Ada 2 juga kolomnya, 2 kali 2. Yang ini juga 2 kali 2. Maka karena ini sama, maka nanti akan menghasilkan matriks dengan ordo 2 kali 2 juga. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita buka kurung dulu misal. Nah, ini A kali E. A kali E. Ingat ya, baris kali kolom. Ya, baris. Nih, baris yang begini, yang lurus begini, baris. Dikali ini kolom. Habiskan di baris, habiskan di kolom. Itu di jumlah.
gitu. Nah, A kali E ditambah kan masih ada nih baris yang pertama, B kali kolomnya, B kali G. Ya, nih lihat di sini posisinya. Kemudian untuk yang boleh mau yang di atasnya dulu, misalkan untuk baris dulu selesaikan. Barisnya yang belum, baris kali kolom yang kedua sekarang. A kali F ditambah B kali H. Kemudian C kali E, ini sekarang kita ke baris yang kedua ya. Kolomnya masih sama. C kali E ditambah D kali G. Kemudian C kali F ditambah D kali H. Nah, ini cara perkaliannya. Coba diperhatikan dulu ya. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Ini ordonya berapa? Baris kali kolom. Barisnya ada berapa? Ada 1, kolomnya ada 2. 1 kali 2. Kemudian untuk yang kedua, kolomnya ada berapa? Kolomnya, oh iya barisnya ada berapa? Barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Nah, maka jika seperti ini, bisa dikalikan tidak? Bisa. Ini maka ordonya 1 kali 1. Bagaimana caranya? Baris kali kolom nih ya. Baris A, nah kali C. Ya kan? Ditambah B kali D. Nah, ini. Jadi hasilnya bisa AC tambah BD. Ini bisa boleh seperti ini. Ini adalah hasilnya. Yaitu ini cuma 1 aja ya. 1 baris dan 1 kolom. Kemudian sekarang ke yang contoh yang C. Nah, ini yang pertama, ini berapa baris? Barisnya ada 1, kolomnya ada 2, 1 kali 2. Kemudian di sini ada berapa baris? Ada 2 baris, kolomnya juga ada 2 ya. Jadi 2 kali 2. Nah, di sini kira-kira ini bisa dikalikan atau enggak? Bisa ya. Maka nanti ordonya akan 1 kali 2 ordonya. Nah, 1 kali 2 di sini artinya 1 baris 2 kolom. Nah, maka perkaliannya adalah baris kali kolom. Baris 1 kali 1 ya, ditambah, kan baris belum selesai kali kolom ke sini. 2 kali 3 ya. Kemudian 1 untuk kolom yang kedua 1 kali 2 ditambah 2 kali 1. Ini sama dengan 1 kali 1, 1 tambah 2 kali 3, 6, 7. Kemudian 1 kali 2, 2 tambah 2 kali 1 juga 2, jadi 4. Nah, ini ordonya. Yang diperoleh matriks hasil perkaliannya ini adalah 7 dan 4. Barisnya 1 ya kan, ini untuk ordonya barisnya 1, kolomnya 2. Benar gitu. Nah, ini bisa. Lalu untuk yang D bagaimana? Untuk yang D ini yang pertama ordonya berapa? 2 kali 2. Tuh, ini matrik persegi juga bisa disebutnya. Ya, ini barisnya ada berapa? Ada 2 kali 1. Nah, ini lihat. Maka nanti hasilnya adalah ordonya 2 kali 1. Nah, ayo kita hitung. 1 kali 1 kali 1 ya, 1 kali 1 gitu, ditambah 2 kali 1, 2 kali 1. Ini baris sudah, kolom juga nih sudah habis yang ke sini. Berarti sekarang tinggal baris yang kedua. 3, posisinya ikutin ya. 3 kali 1, 3 kali 1 ditambah berapa? 1 kali 2. Nah, satunya dari sini, 2-nya dari sini. Nah, ini hasilnya tinggal sama dengan berapa? 1 kali 1, 1 tambah 2 kali 1, 3.
Kemudian 3 kali 1 3 tambah 1 kali 2 5. Nah, inilah hasil perkalian matriksnya. Ordonya berapa? Barisnya ada berapa? Barisnya ada 2. Ini ya, barisnya ada 2. Kemudian kolomnya ada 1. Maka ordonya adalah 2 kali 1. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian sekarang untuk yang contoh yang berikutnya, di sini diketahui matriks A 2 1 3 4, bacanya ke pinggir dulu ya, baris dulu ya, baris kolom. 2 1 3 4, kemudian B sama dengan negatif 1 2 5 6, dan C negatif 2 negatif 1 2 3. Tentukan 2A dikurangi B ditambah 3C. Ini contoh perkalian matriks skalar ya. 2 kali A. Sekarang kita kalikan dulu saja 2 kali A. Nah, 2A. Nah, 2A itu berarti tinggal angka 2 dikalikan dengan yang A. Kita langsung saja, jadi diperoleh 4 ya kan? 2 kemudian 6 8. Nah, ini untuk 2A. Kemudian yang B ini sudah ada, sekarang tinggal yang 3C. Nah, 3C. 3C sama dengan, kita langsung saja 3 dikalikan dengan matriks C. 3 kali negatif 2, negatif 6, kemudian di sini negatif 3, di sini 6, di sini 9. Ya, nah ini 3C-nya. Nah, sekarang tinggal kita proses. Maka jika 2A dikurang B ditambah 3C sama dengan 4, 2, 6, 8 ya. Dikurangi B. B-nya negatif 1, 2, 5, 6. Ini ke pengurangan ya. Kemudian ditambah 3C tadi negatif 6, negatif 3, 6, 9. Nah, ini maka sama dengan, tinggal sesama ya, ingat kembali ketika pengurangan atau penjumlahan maka posisinya harus sama ya, posisinya harus sama. Berarti sekarang 4 ya dikurangi negatif 1 berarti 5. 5 ditambah negatif 6 hasilnya negatif 1. Kemudian sekarang ini kan sudah nih tandain. Sekarang 2 dikurangi 2, 0 ditambah negatif 3. Isinya negatif 3. Kemudian yang ini 6 dikurang 5 itu 1. 1 ditambah 6, 7. Kemudian di sini 8 dikurangi 6 berapa? 2. 2 ditambah 9 sama dengan 11. Nah, inilah hasilnya. Ini perkalian skalar ya contohnya. Hanya dengan angka saja. Kemudian sekarang untuk yang contoh berikutnya. Kita lihat di sini tentukan nilai X yang memenuhi persamaan matriks berikut. Nah, ini adalah kombinasi antara perkalian dan penjumlahan. Nah, kita kerjakan dulu yang ruas kiri boleh ya, karena ini semua sudah ada angkanya. Matriks yang pertama dengan yang kedua. Nah, ini dua-duanya adalah matriks dengan ordo 2 kali 2. Maka nanti hasilnya pasti matriks 2 kali 2 juga ordonya. Bagaimana cara mengerjakannya? Sama dengan yang tadi, sekarang baris kali kolom. Nah, baris kali kolom gitu ya. Baris kali kolom. 1, kalau masih belum bisa boleh ditulis dulu. 1 kali negatif 1 ditambah 2 kali 2. Kemudian sekarang ke kolom sebelahnya. 1 kali 3 ditambah 2 kali negatif 5. Kemudian untuk yang baris yang kedua, nah ini 4 kali negatif 1 ditambah 3 kali 2.
Kemudian 4 kali 3 ditambah 3 kali negatif 5. Nah, ini perkaliannya. Kemudian sama dengan, sekarang ini kita jumlahkan. Jangan salah ya, perkalian beda dengan penjumlahan. Nah, sekarang untuk penjumlahannya berarti 2x ditambah y. Kemudian 3y ditambah 2z. Kemudian negatif 2 ditambah 4. Kemudian di sini z ditambah negatif 4. Nah, kita tulis dulu. Sudah sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Sekarang kita jumlahkan 1 kali negatif 1, negatif 1 ditambah 4, negatif 1 tambah 4 itu sama dengan 3. Kemudian yang ini 1 kali 3, 3 tambah negatif 10, berarti negatif 7. Kemudian 4 kali negatif 1, negatif 4 tambah 6, 2. Kemudian 4 kali 3, 12 dikurangi 15 itu negatif 3. Ini untuk perkaliannya sudah diketahui angkanya. Kemudian di sini tulis lagi. Ketika masih ada variabel kita tulis saja, tidak masalah. Kemudian negatif 2 tambah 4 itu 2. Kemudian di sini z dikurang 4. Nah, ini diperoleh seperti ini. Nah, kesamaan posisi kita lihat ya, kesamaan posisi. Nah, ini sama nih. Ya, sudah sama. Maka yang paling mudah dulu boleh silakan dikerjakan yang mana. Kita lihat di sini yang paling mudah yang mana. Nah, tentunya ini ya. Negatif 3 itu sama dengan z dikurangi 4. Kita kerjakan z dikurangi 4 sama dengan negatif 3. Maka z sama dengan negatif 3 ditambah 4 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Sekarang z-nya sudah tahu, z-nya sama dengan 1. Kita lihat yang ada z-nya yang mana? Oh iya, yang 3y tambah 2z sama dengan negatif 7. Nah, sekarang tinggal 3y tambah 2. Z-nya kita ganti dengan angka 1 sama dengan negatif 7. Maka 3y sama dengan negatif 7, negatif 2. Ya, dia pindah ruas. Maka 3y sama dengan negatif 9 dan y sama dengan negatif 3. Nah, sekarang z sudah tahu, kemudian y juga sudah. Sekarang tinggal mencari x ya, yang dimintakan x. Maka di sini kita lihat 2x ditambah y sama dengan 3. Maka 2x ditambah y-nya tadi berapa? Negatif 3 sama dengan 3. Maka 2x sama dengan 3 pindah ruas jadi positif 3. Maka x sama dengan 6 dibagi 2 atau sama dengan 3. Nah, maka x sama dengan, hasilnya itu x sama dengan 3. Kira-kira bisa dipahami sampai sini apa yang sudah sampaikan? Insya Allah mudah ya, di buku paket juga banyak latihan soalnya. Ada juga sifat-sifat matriks ya. Nah, sifat matriks, sifat perkalian matriks yang pertama adalah asosiatif. Nah, jadi berlaku ya hukum asosiatif atau sifat asosiatif pada perkalian matriks. Jadi jika A kali B dikalikan dulu kemudian dikali C itu sama dengan A dikali B kali C. Nah, sekarang yang terakhir adalah perpangkatan matriks persegi. Nah, ini khusus matriks persegi. Nah, jadi kalau ada perpangkatan sama seperti halnya perkalian biasa, ketika dipangkatkan adalah perkalian dengan angka yang sama pada soal tersebut. Jadi misal matriks, ada sebuah matriks A, misal 1, 2, 3, 4 misalkan ya, ini anggota matriksnya. Kemudian hitunglah A pangkat 2. Nah, berarti sama saja, tinggal A kali A. 1, 2, 3, 4. Kemudian dikalikan lagi dengan matriks yang sama gitu. Masih ingat cara menghitungnya? Baris kali kolom, baris dulu 1 kali 1 tambah 2 kali 3, kemudian 1 kali 2 ditambah 2 kali 4, kemudian yang di sini
3 kali 1 tambah 4 kali 3, kemudian 3 kali 2 tambah 4 kali 4. Nah, ini berpangkatannya. Tinggal kita jumlahkan 1 tambah 6, 7, kemudian 2 tambah 8, 10, kemudian di sini 3 tambah 12, 15, kemudian di sini 6 tambah 16, 22. Nah, inilah hasil perpangkatan dari matriks A pangkat 2. Nah, kalau pangkat 3 seperti apa? Nah, kalau pangkat 3 berarti yang ini yang matriks A kuadrat nanti tinggal dikalikan dengan matriks A lagi. Itu begitupun seterusnya. Sebanyak pangkat tersebut. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai perkalian matriks ya dengan berbagai macam ordo. Nah, Ustazah harap Antuna bisa memahami materi yang Ustazah sampaikan. Jika kurang bisa dipahami, silahkan japri Ustazah atau mungkin di grup diskusi kelas boleh ditanyakan di sana. Kemudian Ustazah harap Antuna mencatat apa yang saya sampaikan, kemudian mengerjakan tugas yang akan Ustazah berikan. Yang pertama, memang Antuna harus ada kesadaran sendiri untuk mau berusaha mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh para Ustazah. Jadi tolong jaga semangatnya, tolong kembali ke niatnya semata-mata hanya karena Allah. Ya, tugasnya adalah kerjakan halaman 118 soal pilihan ganda, tapi harus dikerjakan dengan caranya ya. Saya hanya minta 4 soal saja. Nomor 9, nomor 10 ada di halaman 118. Kemudian nomor 14 dan 17 ada di halaman 119. 4 soal saja tapi harus dengan caranya. Kemudian dikirimkan seperti biasa ke Telegram Ustazah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran jazakumullahu khair. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.